Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Rumah Drone, di channel yang akan membahas semua tentang drone. Ya, di depan saya ini sudah ada DJI Agras T25. Oke, DJI Agras T25 ini sebenarnya adalah drone yang dikhususkan untuk pertanian pastinya, yaitu Agras Series. Sebenarnya Agras Series itu udah lama banget dimulai sama DJI untuk membantu para petani dan membantu efisiensikan kesehatan tanaman. Baik itu untuk pemupukan, untuk pembibitan, sampai untuk pakan pun bisa, terutama menggunakan spreading system. Yang di depan saya ini adalah Agras T25, di mana Agras seri ini itu adalah Agras yang seri compact. Di mana seri compactnya dia tuh sebenarnya ukurannya kalau kita bandingkan dengan Agras T10, ini kurang lebih gak beda jauh, gak beda signifikan. Kenapa dibilang compact ya? Karena memang dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, mudah dibawa kemanapun. Historinya si drone ini kita mungkin bisa mulai dari T16, seri T16 yang lama yang di Hexacopter. Hexacopter dia tuh spraying payloadnya dia bisa 16 liter. Kemudian ada yang faceliftnya dari T16 yaitu T20. Nah, T20 ini secara fisik tuh mirip sama T16, bedanya dia ada sedikit perubahan minor. Kemudian ada lagi selanjutnya yang beda generasi yaitu T20P. Dimana T20P itu ya mirip kayak gini, soalnya emang satu generasi di bawahnya ini. Secara pilot, secara angkat bebannya itu sama. Tapi juga ada sedikit perbedaan yang cukup mencolok, di mana bodinya juga sudah berbeda dan cara pelipatannya pun dia lebih kecil lagi. 21% lebih kecil daripada T20P untuk si Agras T25 ini. Daya angkatnya si Agras T25 ini itu dia bisa sampai 25 kg. Walaupun dia untuk tankinya ini mentoknya 20 liter teman-teman, tapi bisa mengangkut beban hingga 25 kg. Apalagi kalau kita menggunakan metode spreadingnya, yaitu buat pembenihan, untuk pemupukan atau pemberi pakan, itu bisa menggunakan spreading sistemnya. Dan untuk efisiensinya si T25 ini dalam 1 jamnya itu bisa menyelesaikan 12 hektar. Ya, jadi efisiensinya 12 hektar per jam dengan parameter dari DJI-nya yaitu kalau nggak salah 15 liter per hektarnya dengan speed 6,5 meter per second dan spreadingnya itu spreading width-nya kisaran 7 meter. Dan bisa didapatkan efisiensi yang cukup signifikan banget di 12 hektar per jamnya untuk sebuah drone sekecil ini. Jadi buat petani-petani mungkin yang penyemprotan konvensional, itu 1 hektarnya bisa membutuhkan pastinya setengah jam lebih. Tapi dalam 1 jamnya menggunakan drone seperti ini, itu bisa sampai 12 hektar per jamnya dengan parameter tersebut. Tapi pas itu menyesuaikan kondisi juga, kondisi di lapangan. Kondisinya seperti lokasi terbangnya apakah berjauhan atau berdekatan, apakah banyak obstacle atau tidak. Dan kalau kita lihat di bagian depannya, di sini ada sprinkle. Ya, sekarang kalau di T25 menggunakan sprinkle. Kalau di T16 dan T20 yang lama itu menggunakan high pressure nozzle. Dia menggunakan nozzle yang dimana flow rate-nya dia tidak bisa besar. Makanya mulai generasi T20P hingga T25 ini sudah menggunakan metode sprinkle. Dan untuk T25 ini, sprinkle-nya sebenarnya yang di dua ini hanya tambahan. Yang didapatkan secara resmi dari pabrik ini hanya yang ada 2 di belakang sini aja, kiri dan kanan. Dan flow rate-nya itu bisa sampai 16 liter per menit. Dan kalau kita tambahkan 2 sprinkle ini di depan, dia bisa hingga 24 liter per menit. Ya memang nggak 2 kalinya, karena memang kalau misalnya 2 kalinya, nggak nyampe setengah menit ini udah habis. Karena 24 liter per menit loh, sedangkan tankinya hanya 20 liter saja. Dan kalau kita bahas lagi soal dimensinya ini walaupun dia mirip dengan T20P, dia tuh ternyata ukurannya lumayan beda loh. Saat kita lipat, saat dilipat ya, dia tuh 21% lebih kecil dibandingkan dengan T20P. Padahal kalau kita lihat dari sininya kelihatan sama-sama aja, tapi memang DJI ngomongnya pas kondisi dilipat atau kondisi di folding. Dan di sini kenapa dibilang compact? Karena memang ini termasuk drone yang mudah dibawa kemana-mana. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan seri yang lebih besar lagi, yaitu T40 atau T50, itu ukurannya memang hampir 2 kali lebih besar sebenarnya. Sebenarnya nggak 2 kali lebih besar, dia sedikit diameter motor tempatnya lebih panjang dikit, dan motornya dia double motor di per armnya. Jadi ada dual thrust, motor atas dan motor bawah. Cuma kalau di T20P dan T25 dia hanya satu motor aja. Dimana untuk pendinginan motornya, melihat T20P di sini ada disc rotornya kayak gini untuk mendinginkan motor di dalamnya. Ini mirip kayak disc padnya di kendaraan ya. Disc brake-nya di kendaraan ya, ada ventilasi seperti ini untuk mendinginkan dalam motornya. Dan kalau kita lihat di bagian depannya si Agras T25 ini, kita bisa lihat ada sebuah kamera FPV. Kamera FPV-nya ini, dia itu sebenarnya ada gimbalnya. Tapi gimbalnya ini hanya bisa dipakai untuk naik turun aja, satu axis gimbal. Tidak ada untuk roll-nya dan tidak ada untuk axis yaw-nya, hanya untuk axis pitch. Jadi satu
Akses saja. Dan kamera ini itu sudah high resolution dan bisa digunakan untuk kebutuhan mapping. Dan mappingnya sendiri itu unik. Kita bisa menggunakan RC Plus atau bawaannya si remote T25 ini untuk akuisisi data dan kita bisa lihat resultnya secara langsung. Selanjutnya kita bahas si remote-nya dan si drone-nya, terutama untuk transmisi sinyalnya. Transmisi sinyalnya di remote RC Plus ini dan drone Agras T25 ini menggunakan O3 dengan 4 antena, di mana O3 ini dia meminimalisir banget resiko intervensi. Dan kalau misalkan kita terbang di bawah dan kemudian ada sedikit misalkan pohon-pohon yang lebih tinggi mengganggu, sinyal yang didapatkan itu masih dapat dijangkau dengan baik. Akan tetapi lebih baiknya lagi, DJI itu menggunakan ada modul yang namanya relay modul. Kalau kita terbang di area yang perbukitan, pegunungan, di mana kita harus menyeberangi bukit dulu, kemudian ke bawahnya, kita bisa menggunakan relay tersebut untuk menjangkau sinyal yang sangat tertutup dan tidak bisa dijangkau. Tapi dengan adanya alat itu, bisa menggunakan sinyalnya tanpa batasan dan bisa menggunakan secara safety terutama. Dan kalau kita lihat ada jendulan di atasnya, T25 ini menggunakan radar yang lebih besar dibandingkan dengan T20P. Ya, radarnya dia lebih besar dan lebih presisi. Kemudian radarnya gak hanya di depan kita aja, dia juga punya radar yang ada di bagian bawah. Radar di bagian bawah ini fungsinya terutama untuk mendeteksi objek yang ada di bawahnya dan untuk mengikuti terrainnya atau mengikuti alur pola kontur, betul. Jadi untuk mengikuti kontur yang ada di bawahnya. Kalau misalkan kita set dia mengikuti kontur, dia bakal mengikuti kontur terus-menerus karena dibantu dengan radar yang ada di bawahnya. Dan dibantu juga ada vision sensor. Nah, ada vision sensor di bagian depan sini. Dan ada bagian dua juga di bagian bawah. Ada bagian atas dan bawah. Tujuannya biar apa? Saat drone ini kondisi maju, kan dia pasti menukik drone-nya. Nah, dia tuh bisa mendeteksi dengan vision sensor yang ada di atasnya ini. Dan saat dia mendeteksi objek yang kecil-kecil seperti ada pohon kecil di bawahnya, itu bisa dideteksi oleh vision sensor yang ada di bawahnya ini. Kalau kita lihat ada juga mata di depan dari Agras T25 ini. Ya, keempat mata ini adalah LED untuk menyentari saat operasional di malam hari atau operasional dalam kondisi gelap. Jadi bisa menyinari lahan yang sedang kita operasi. Karena pilotnya biasanya juga agak jauh dari lokasinya, nah tujuannya ini juga bisa membantu. Apalagi dia juga bisa membantu vision sensor agar bisa bekerja juga di malam hari walaupun tidak maksimal karena terlalu gelap. Dan kalau untuk sistem GPS-nya, dia juga bisa support RTK. Drone ini sudah built-in RTK. Jadi seperti Mavic 3 Enterprise Series, dia RTK-nya terpisah. Kalau si T Agras ini, Agras mulai dari T16, T20, T20P, T25, pokoknya seri ke atas semua dia sudah include RTK-nya, RTK modulnya. Jadi kita tinggal menambahkan RTK tambahan yang sudah terkoneksi dengan internet dan bisa dihubungkan ke drone ini juga. Dan kalau untuk fisiknya, dia simple banget seperti ini dengan cara pelipatannya. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini dia sekarang ada kunciannya. Ada kuncinya seperti ini dan kita tinggal tarik aja. Nah, tujuannya kuncinya ini itu meminimalisir resiko dia lepas saat di udara. Jadi sekarang ada kunciannya seperti ini. Di T25 ini kunciannya udah unik teman-teman. Dia tuh ada seperti kuncian ini biar benar-benar memastikan armnya ini terkunci dengan baik. Yaitu improvementnya dibandingkan dengan T20P. Dan untuk tangkinya pun cara pelepas pasangnya pun gampang teman-teman. Sebenarnya kita tinggal lepas dua selang yang ada di sini. Nah, di bawah sini ini ada selang. Ini bisa kita lepas dan bisa kita langsung angkat si tangkinya ini digantikan dengan versi spreadernya atau versi untuk menyebar pupuk, benih ataupun pakan. Ya, saya bilang bisa pakan karena kalau pekerjaan di tambak yang sangat besar, tambak yang sangat luas, drone ini juga bisa dipakai untuk memberikan pakan. Dan untuk memastikan kesehatan tanaman, kita juga bisa menggunakan Mavic 3 multispektral, di mana drone itu juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi lahan mana yang dia kurang dosis obat herbisida atau yang lainnya, yang bisa dilihat dari hasil kamera multispektralnya. Karena kamera multispektral dapat mengidentifikasi tanaman yang sehat atau tidak. Jadi nantinya akan tersinkronisasi dengan sistem yang ada di Agras ini untuk area-area mana saja yang dia membutuhkan dosis lebih tinggi, baik itu untuk pemupukan ataupun untuk spraying herbisida. Dan kalau kita lihat baterainya di belakang, baterainya ini mulai dari T30 series itu mulai dengan bentuk yang sama-sama aja, hanya di beda kapasitasnya. Dimana
baterainya T30, T20P, kemudian T25 menggunakan dimensi yang kurang lebih sama, tapi berbeda di kapasitasnya. T25 dia tuh lumayan besar kapasitasnya dan flight time-nya juga pastinya lebih meningkat. Apalagi kalau misalkan kita ngecas si baterai ini menggunakan charger D6000i-nya, itu bisa hanya 9 menit pengecasannya dari 0 sampai 100%. Itu pengecasan yang sangat edan banget buat baterai kayak gini. Apalagi tipe baterai Agras sekarang itu tidak seperti baterai DJI Consumer lainnya, di mana baterai DJI seperti ini itu bisa 1000 cycle lebih. Ya, 1000 cycle lebih. Di mana kalau misalkan kita bandingkan dengan drone Consumer, itu cycle charge-nya hanya di 300 kali cycle, itu udah maksimal banget. Tapi kalau buat Agras ini, dia bisa sampai 1000 cycle lebih. Karena memang pertama dia flight time-nya tidak bisa sebanyak Consumer, dan kemudian dia operasi di lapangannya pastinya lebih sering. Kalau misalkan dia pakai tipe baterai di tim polimer biasa, dia pasti gak worth it banget digunakan karena hanya bisa 300 cycle. Selain menggunakan genset, drone ini juga bisa menggunakan cas listrik juga. Tapi untuk chargernya itu sebenarnya paketnya terpisah. Ada yang paketnya penjualan bareng sama genset, ada yang sama casan listriknya. Tapi yang kita sarankan sebagai kita pengguna di lapangan juga, kita lebih menyarankan menggunakan genset. Karena apa? Tidak semua tempat di lokasi terbang kita ada spot listrik di mana wattnya mencukupi untuk melakukan pengecasan dari Agras T25 ini. Dan kesimpulannya, drone ini cocok buat kebutuhan apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya macam-macam. Kebutuhan drone ini tuh bisa membuat efisiensi di berbagai bidang yang dia mengharuskan menyebarkan benih, terus herbisida, kemudian pakan, baik itu untuk pertanian, perkebunan, untuk budidaya hewan atau ternak. Itu juga bisa diefisiensi dengan menggunakan drone satu ini. Karena dimensinya kompak, ringan, termasuk ringan ya, walaupun dia sebesar ini, karena ada yang lebih besarnya lagi, makanya dia termasuk drone Agras yang seri compact. Karena di video-videonya juga ini memang termasuk jenis compactnya, karena ada. Dulu kalau kita mengetahui MG1P, T16, dia memang ukurannya saat terbuka jauh lebih lebar dibanding dengan T20P ini. Ini drone ini sebenarnya sangat mudah dibawa, saat kondisi lipat pun gampang. Kita coba lipat, set mulai lipatnya itu bagian bawah dulu. Kalau buka pasti bagian atas ya. Nah, set dibandingkan dengan kondisi lipat, dia tuh ukurannya sangat signifikan beda jauhnya. Ya, hanya sekecil ini, termasuk drone yang sangat ringkas saat dia kondisi kelipat. Dan drone ini sangat worth it digunakan untuk kebutuhan di lapangan karena dia gak terlalu makan tempat banyak. Kita sendiri pun bawa mobil komersil bisa bawa genset dan Agras ini pun dengan mudah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang review DJI Agras T25. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun tentang drone, bisa langsung komentar di bawah. Dan terima kasih untuk PT Tribuana sudah meminjamkan unit ini ke kita buat kita lakukan review. Jadi untuk pemesanan drone ini, teman-teman bisa langsung hubungi Rumah Drone atau menghubungi langsung Tribuana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu langit, keep fly safe.